Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Dan seperti biasa saya doakan kalian dalam keadaan sehat, baik jasmani, rohani maupun ekonomi ya teman-teman ya. Dan kita segera terbebas dari jeratan hutang, baik hutang di toko, tetangga, orang lain, bank, kredit rumah maupun pinjol. Karena saya yakin kalian yang datang ke sini pasti mencari tentang pinjol, mencari informasi tentang gimana kalau terlambat bayar di pinjol atau terlambat bayar di pinjol. Di video sebelumnya saya sudah buat di sini ya, itu di sini saya udah buat tentang gimana sih kalau terlalu lama telat dipinjol. Oke, itu semua udah jelas aturan-aturannya. Namun itu semua aturannya itu dari Apfi yang mungkin kurang melindungi kita ya sebagai nasabah, karena itu sebenarnya tujuan pinjaman online adalah membantu dalam perekonomian nasabah, membantu ekonomi masyarakat juga sebenarnya. Tapi pada prakteknya ternyata itu malah membuat resah dan membingungkan karena dari segi penagihan ya, dari segi penagihan yang dikeluhkan oleh orang banyak, bukan yang lain. Ya intinya kalau kita telat ngutang kita akan berusaha bayar kan gitu. Tapi sekali lagi saya mau disclaimer dulu ya. Saya mau disclaimer dulu tentang bahwa video ini saya buat bukan untuk mengajak kalian nggak usah bayar utang, nggak usah bayar pinjol, bukan. Karena solusi terbaik utang itu adalah dilunasi. Namun ketika kita sudah nggak punya uang, sudah nggak ada lagi, itu dalam artian fakta yang menunjukkan kita udah nggak bisa bayar, mau gimana lagi kan gitu. Makanya di sini saya mau kasih sedikit ya wawasan lah kita bersama, atau membangun mental kita bersama. Ingat pesan saya, ketika kita mau siap berhenti atau siap gagal bayar dengan segala risiko besar ataupun kecil, yang kita bangun dulu adalah mental. Lalu dari mental itulah kita bisa mengontrol diri kita sendiri ya teman-teman ya. Oke, banyak keluhan masyarakat itu ketika masalah pinjol. Ini dengan catatan kita yang nggak bisa bayar memang karena faktanya kita sudah nggak punya apa-apa lagi, sudah nggak bisa bayar lagi. Oke, dalam artian yang kita pinjam adalah kebutuhan positif bukan negatif gitu kan. Kalau yang untuk negatif saya nggak peduli, saya nggak ngurus itu gitu kan, karena memang dari awalnya sudah nggak positif untuk apa. Nah, banyak sekali keluhan teman-teman rata-rata kalau misalkan bang, kalau misalkan minjem ini nanti DC-nya gini, mereka lari ke DC. Oke, di sini mau saya kasih kutipan sedikit. DC lapangan itu kebanyakan adalah pihak ketiga. Makanya wacana itu sudah disusun oleh pihak OJK tentang DC pihak ketiga ini yang memang barbar, nggak ngikutin aturan gitu ya teman-teman ya. Tapi itu next video coba kita bahas nanti. Saya nggak mungkin mau bahas sesuka hati itu kan. Ya intinya ini adalah sebuah atau wadah yang bisa kita berbagi bersama tentang masalah kita ini, yang dimana kalian nggak bisa cerita terbuka sama siapa saja masalah ini, karena memang saya memahami apa yang kalian rasakan. Intinya siapa yang nggak ngalami nggak akan ngerti kan gitu. Oke, kita langsung aja bahas hal ini dalam peraturan penetapan OJK terbaru, karena selama ini yang kita tahu adalah pinjaman online itu di bawah naungan Apfi ya, atau Asosiasi Pendanaan Fintech Bersama Indonesia. Artinya hukumnya nggak terlalu kuat, perlindungan untuk para nasabahnya nggak terlalu kuat, kurang kuat. Namun sekarang OJK sudah turun tangan dalam peraturan ini yang dikeluarkan pada pasal 104, itu jelas ya, pasal 104 POJK. Mungkin kalian bisa searching di YouTube, atau mungkin kalau bisa nanti saya bagikan linknya di deskripsi biar kita bisa sama-sama membaca, kita sama-sama mencari wawasan, bertukar pikiran sama teman yang lainnya ya. Oke teman-teman, penetapan aturan OJK ini semakin jelas, yang dimana yang gagal bayar ini akan semakin sedikit tenang, membangun mental gitu, karena ini bisa menjadi alat ketika DC terlalu menekan kita. Oke, kita langsung aja pada pasal 104. Di sini dijelaskan dalam pasal 104, penyelenggara wajib memastikan bahwa penagih, saya ulangi ya, penyelenggara wajib memastikan bahwa penagihan dilaksanakan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke, norma. Oke, kita ambil tanda kutipnya norma. Norma itu kan segala macam ya. Lalu pada poin kedua, ketentuan lebih lanjut mengenai penagihan ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. Nah, gitu. Mungkin kalian bertanya, kok gimana cuma kayak gitu, norma apa? Oke, kita bahas pada penjelasannya di pasal 104. Norma yang berlaku di masyarakat antara lain adalah norma kepatutan, kesopanan, dan kesusilaan. Oke, kita jabarkan lagi. Nah, ini misalkan dari tiga itu, ini adalah contohnya. Tidak menggunakan ancaman, sudah jelas ya, kalau menggunakan ancaman itu tidak boleh, sudah dijelaskan tidak boleh, itu apapun siapapun
itu tidak boleh. Nah, lalu yang kedua adalah kekerasan atau tindakan yang bersifat mempermalukan penerima dana, ya, mempermalukan. Jadi misalkan kalian kontak darurat yang konsepnya sebenarnya kontak darurat itu adalah digunakan untuk verifikasi data ketika kita mau minjem, kita mengajukan dana, itu adalah kontak darurat, atau menghubungi ketika kita dianggap menghilang dalam artian nomor kita nggak aktif, alamat kita nggak jelas, DC datang kita nggak tahu di mana, itu mungkin kontak darurat bisa dihubungi dengan mencari tahu posisi kita di mana, informasi tentang diri kita lebih baru, bukan memberitahukan tentang privasi hutang kita. Ketika itu sudah terjadi, kita wajib lapor ke OJK, nanti akan diberikan penjelasan, dan ketika penjelasan itu kita terima, itu menjadi pegangan kita untuk ketika DC itu menagih ke kita, gitu kan. Sebenarnya ya agak ribet lah, namanya juga yang mengeluhkan banyak sekali kan gitu. Cuma namanya usaha dan meyakinkan kita untuk semakin kuat mental. Lalu pada poin ketiga, tidak menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal, ya. Verbal adalah sedikit ucapan yang kurang inilah, intinya tekanan misalnya kalian gini-gini, bayar utang lo, kalau enggak gini, kalau enggak gini, itu kan sudah verbal. Apalagi tertulis, itu aja ngomong aja bisa kena, apalagi tertulis kayak di WA kan biasanya kayak gitu. Kadang di WA aja itu teman-temannya sudah down gitu dengan ini masalah ini. Lanjut ke poin terakhir, dilakukan hanya kepada penerima dana, ya. Ini dilakukan hanya kepada pemberi dana. Artinya ini yang dilakukan hanya kepada penerima dana. Di sini dilakukan hanya kepada penerima dana, yang dimana itu nggak bisa dilakukan kontak darurat seperti yang saya katakan di atas, ya. Nggak bisa melakukan penagihan kepada kontak darurat seperti menginformasikan harap si A tolong sampai kepada si A untuk bayar utangnya bla 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 sekian karena sekian A B C D, ya gitu, udah nggak bisa. Kalian bisa jadikan pegangan ini ketika DC menghubungi kalian, gitu kan. Dan di poin di poin berikutnya adalah tidak dilakukan secara terus-menerus yang bersifat mengganggu jika penagihan menggunakan sarana komunikasi. Oke, jelas? Di sini di WA terus, di telepon terus, kalian bisa jawab dengan hal ini, dengan pasal ini, kalian bisa ngomong yang selama ini takut mau ngomong apa ke DC karena omongannya diputar-putar, ditekan-tekan. Mungkin hari ini bisa menjawab dengan lebih mudah dengan adanya undang-undang ini, karena ini undang-undang baru ya teman-teman. Ini langsung OJK, karena resiko jika ada laporan dari masyarakat tentang hal ini, OJK itu bisa mencabut perizinan, ya, perizinan dari pinjol tersebut. Karena kalau di APFI selama ini ya mungkin keluar dari asosiasi aja gitu, keluar dari asosiasi, nggak dipakai di asosiasi tapi tetap bisa beroperasi, sedangkan di OJK ini itu isinya bisa dicabut dan mereka bisa tidak beroperasi lagi, dalam artian tutup atau stop, kan gitu. Namun di sini yang menjadi hal masalah adalah dari 5 poin ini adalah pada praktek di lapangan. Siapa yang bisa mengawasi di lapangan? Yaitu masyarakat sendiri. Dari masyarakat seperti kita yang menerima beberapa poin ini tentang kepatutan, kesopanan, dan kesusilaan dalam segi penagihan, kita bisa lapor, dan dari situlah OJK tahu mereka akan memberantas perlahan pinjol-pinjol tersebut yang di luar norma, karena kebanyakan pinjol itu menggunakan pihak ketiga dalam segi double collector. Makanya mereka memberikan tekanan karena kunci adalah satu, kejar target mereka, gimana caranya bisa nagih utang kita. Oke, sekali lagi saya katakan, saya di sini tidak mengajak kalian untuk berhenti bayar atau untuk menghindar dari utang. Yang saya katakan di sini, jika memang keadaan sudah tidak ada lagi, ya sudah, kita pinjol aja, berhenti minjol, nggak usah minjem-minjem lain, nggak usah minjem-minjem lagi, mau gimana lagi, karena itu adalah fakta, bukan kita buat-buat, bukan kita menghindar, ya teman-teman, ya. Saya rasa ini informasi yang sangat baik, informasi yang luar biasa untuk membangun mental kita ke depan. Dan sekian dari saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.